Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bertemu kembali dengan Bu Ida. Hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Masih melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat yang baik ya anak-anak. Amin. Baik, pada pembelajaran 1 kita akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Anak-anakku semua, tahukah apa yang dimaksud dengan mengolah informasi? Ya, mari kita pelajari bersama ya anak-anak. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, misalnya ada bacaan seperti ini ya anak-anak yang berjudul minyak bumi. Termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, bagaimana mengolah informasi tersebut ke dalam bentuk pikiran? Ya, peta pikirannya dapat dibuat seperti ini anak-anak. Paling atas kita tuliskan minyak bumi, kemudian beri garis ke samping kanan, kiri, kemudian tengah ya. Nah, kemudian dituliskan asal minyak bumi. Kemudian selanjutnya cara memperoleh minyak bumi. Kemudian yang paling ujung kanan dituliskan hasil olahan minyak bumi. Nah, hasil olahan minyak bumi itu masih bisa dibuat cabang-cabang lagi seperti ini ya anak-anak. Hasil olahan minyak bumi ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal seperti itu. Nah, peta pikirannya menjadi seperti ini. Nah, jadi menjadi lebih jelas ya anak-anak tentang minyak bumi. Peta pikirannya seperti ini, asal minyak bumi dari mana, cara memperoleh minyak buminya bagaimana, hasil olahan minyak bumi. Nah, tadi karena hasil olahan minyak buminya dijelaskan juga ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal, maka dituliskan juga di sini agar lebih jelas. Seperti itu ya anak-anak. Peta pikiran itu untuk memperjelas informasi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada muatan IPS kita akan belajar bersama materi pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah anak-anak, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, di alam itu dapat diperbarui. Nah, jagung mempunyai banyak manfaatnya. Anak-anak tahu tidak manfaat dari jagung? Ya, banyak sekali. Misalnya sebagai bahan makanan. Selain itu, jagung juga dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Biasanya dibuat untuk boneka dari kulit jagung atau kerajinan-kerajinan yang lain ya, seperti itu anak-anak. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Mudah ya untuk mempelajari bagaimana cara membuat peta pikiran
untuk memperjelas informasi dalam suatu bacaan dan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tadi tanaman jagung dan pemanfaatannya. Nah, untuk tugas pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak bacalah teks berikut ini ya. Nah, silakan anak-anak buatlah peta pikiran berdasarkan teks di atas. Seperti yang tadi dicontohkan pada peta pikiran tentang minyak bumi ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa buat peta pikiran tentang sumber daya alam ya, seperti itu. Nanti paling atas tuliskan sumber daya alam. Itu ada 2 jenis, berarti nanti anak-anak buat 2 cabang. Terus jenisnya itu sumber daya alam apa dan apa ya, seperti itu. Gunakan penggaris dan tulisannya yang rapi ya. Nah, selanjutnya untuk muatan IPS, silakan anak-anak kerjakan kegiatan 3 bagian A. Ini soalnya ada pada buku tematik 4B halaman 5 ya. Di situ ada gambar. Silakan nanti anak-anak melengkapi dengan kata dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui, seperti itu ya. Selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.